Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran biologi ya, yang tentunya sudah naik tingkat. Yang kemarin masih di kelas 11, sekarang sudah di kelas 12. Nah, di kelas 12 ini materinya ada 9 bab. Yang utamanya adalah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu bisa terjadi, itu dibahas terus sampai di akhir bab di kelas 12. Dan 9 bab itu sampai dengan bab terakhir itu kalau tidak salah adalah bioteknologi. Nah, itu sudah harus kita selesaikan dalam waktu 8 bulan. Nah, jadi saya minta untuk di kelas 12 ini agar lebih serius. Nah, biologi itu kuncinya bukan kita nggak harus untuk memahami semuanya, tapi pesan saya adalah tentang cari setiap materi itu apa konsep inti atau konsep yang paling penting atau inti sarinya aja gitu dari setiap bab ataupun subbab yang kita pelajari itu. Misalnya adalah di bab ini pertumbuhan dan perkembangan, itu nanti yang menjadi konsep intinya ada beberapa, yang diantaranya adalah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri apa saja. Otomatis dengan mengetahui konsep itu, dengan memahami konsep itu, kita sudah hafal sendiri pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, tanpa kita harus repot-repot untuk menghafal definisi dari keduanya itu. Nah, terus yang kedua, konsep intinya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, dan juga yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu adalah konsep-konsep penting yang saya kira bukan dihafalkan tapi adalah dipahami kayak gitu. Oke, langsung kita masuk ya. Oh ya, tidak cukup paham, tapi untuk setiap konsep-konsep penting itu saya harapkan untuk tetap kalian catat. Jadi buku catatan yang kemarin itu, kalau misalnya nanti ada pemberitahuan dari sekolah untuk mengambil buku atau mengembalikan buku, nanti diambil atau dibawa ke rumah buku catatannya itu untuk mencatat konsep-konsep yang penting. Atau kalau misalnya sudah hilang, ya gunakanlah buku catatan lain ataupun kertas, tapi jangan sampai hilang kayak gitu. Nanti akan kepake kalau misalnya di ujian akhir itu. Karena untuk belajar dari bab awal banget dari kelas 10 itu tidak mungkin saya kira untuk mempelajari masing-masing babnya. Lah, fungsinya dari catatan itu adalah kita tahu jadinya istilahnya apa ya, ya konsep-konsep penting itu dari masing-masing bab dari kelas 10 sampai kelas 12 itu apa saja konsep intinya itu. Nah, sehingga kita tak punya arahan mau belajar yang ini, jadi langsung menuju ke poinnya, itu nggak perlu kita cari-cari, kita baca semuanya, itu nggak perlu. Itu fungsinya buku catatan. Oke, di bab pertumbuhan dan perkembangan ini sebelumnya kita pendahuluan dulu. Nah, jadi agar kita mulai masuk ke konsepnya, yaitu ini. Pernahkah kalian mengamati seekor anak kucing yang awalnya kecil, dia menjadi besar? Nah, kemudian ada biji jagung yang dia tumbuh, yang baru tumbuh atau berkecambah itu sampai dia berbunga dan juga berbuah. Dan lain-lain, itu contohnya. Nah, kalau secara definisi adalah pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Nah, bertambahnya ukuran ini adalah karena bisa terjadi karena pertambahan jumlah sel ataupun bertambahnya volume atau ukuran sel. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu pertama tadi yang perlu dipahami adalah dia adalah perubahan ukuran, yang artinya dia bersifat
kuantitatif atau bisa diukur. Dan yang ketiga adalah dia bisa tidak bisa kembali ke semula atau irreversible. Nah, jadi pertumbuhan adalah terkait dengan ukuran. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah proses menuju tingkat kedewasaan yang lebih tinggi atau kematangan yang lebih tinggi. Nah, tandanya apa? Tandanya adalah perubahan struktur dan juga fungsi. Fungsi masing-masing organ atau satu atau beberapa organ yang kemudian dia dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal. Nah, kalau pertumbuhan tadi contohnya adalah misalnya tadi itu anak kucing yang awalnya kecil menjadi besar. Kemudian ada kecambah yang awalnya kecil menjadi besar. Nah, jadi adalah terkait dengan ukuran atau kualitatif. Nah, sedangkan kalau perkembangan ini adalah kalau yang pertumbuhan tadi adalah bersifat kuantitatif atau bisa diukur, kalau yang perkembangan adalah bersifat kualitatif. Nah, jadi yang sebelumnya belum matang menjadi lebih matang. Contohnya apa? Contohnya ya adalah kita melihat berkaca pada diri kita sendiri. Nah, di mana awalnya kita belum matang menjadi lebih matang. Nah, secara apa? Secara fungsi organ reproduksi misalnya. Jadi ditandai dengan adanya proses pubertas itu. Itu adalah perkembangan. Nah, saya review lagi perbedaannya. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua adalah pertambahan ukuran, sedangkan kalau perkembangan adalah proses menuju kematangan atau kedewasaan. Dan yang ketiga adalah yang kalau pertumbuhan dia bersifat irreversible, sedangkan kalau yang perkembangan dia reversible atau bisa kembali ke awal. Yang mana kalau misalnya tadi organ reproduksi yang awalnya dia belum matang menjadi matang sehingga dia bisa melakukan reproduksi, sedangkan ketika bertambah tua dan seiring berjalannya usia, maka dia bisa menjadi ke kondisi yang sebelumnya. Kayak gitu, itu reversible. Itu adalah sifat dari perkembangan. Oke. Ini ada contohnya, yaitu dari kupu-kupu ya. Itu. Dan lagi banyak. Yang kedua, konsep yang pertama tadi kan adalah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Konsep yang kedua ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini ada dua macam fase ya. Jadi fase yang pertama adalah fase perkecambahan dan yang kedua adalah fase pasca perkecambahan. Kayak gitu. Oke, yang pertama kita bahas perkecambahan itu bisa memungkinkan karena pada biji itu sebetulnya dia ada dua bagian yang sangat penting. Nah, biasanya kalau pada kacang-kacangan itu dia terdapat pada bagian tengah ini, bagian yang ada lekukan itu yang dinamakan dengan tali pusar. Nah, itu di bagian itu ada embrio. Nah, embrio inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Yang mana dari proses itu didukung oleh keberadaan dari keping biji atau kotiledon itu yang berisi cadangan makanan yang berguna ketika terjadi proses perkecambahan. Nah, ketika terjadi proses perkecambahan itu secara garis besar ada dua bagian, yaitu yang dinamakan dengan pelumula. Nah, pelumula ini adalah bagian batang yang dia juga berisi daun itu, sedangkan yang bagian bawah ini yang jadi akar dinamakan dengan radikula atau radix akar ya. Nah, bagaimana proses perkecambahan itu bisa terjadi? Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ada dua bagian ini. Nah, di bagian ini ada yang namanya tali pusar yang berisi embrio dan ini ada keping biji. Nah, keping biji itu bagaimana dia bisa mengalami perkecambahan? Nah, sebelumnya perkecambahan sendiri itu coba kita definisikan. Secara simpelnya proses perkecambahan itu adalah proses berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi itu adalah masa ketika biji berada dalam kondisi yang inaktif atau belum aktif. Nah, dia bisa berakhir masa dormansinya karena terjadi proses imbibisi.
Imbibisi ini adalah masuknya molekul-molekul air ke dalam biji, yang selanjutnya menyebabkan apa? Menyebabkan giberelin menjadi aktif. Giberelin itu adalah salah satu hormon yang ada pada tumbuhan. Nah, yang tugasnya dia adalah membantu dalam proses perkecambahan, ini salah satunya. Giberelin aktif itu kemudian dia menyebabkan ada 3 macam enzim yang aktif. Kalau giberelin ini adalah hormon, kalau 3 macam ini dia adalah enzim. Apa saja enzim itu? Yaitu yang pertama adalah enzim lipase, yang bertugas untuk menghidrolisis lemak atau memecah lemak. Yang kedua adalah protease, yang bertugas menghidrolisis protein, dan amilase yang bertugas untuk menghidrolisis karbohidrat atau glukosa. Nah, dampaknya apa dari ketiga enzim ini kemudian dia menjadi aktif? Dampaknya adalah cadangan makanan pada biji ini bisa digunakan oleh embrio untuk melanjutkan pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu perkecambahan ini biasanya terjadi secara cepat, ya. Yang awalnya kecil, hanya tumbuh daunnya saja atau batang yang kecil ini, dia tiba-tiba menjadi besar. Lah itu karena cadangan makanannya itu dia masih dipenuhi dari keping biji atau kotiledon ini. Nah, itulah proses perkecambahan. Nah, berdasarkan dari posisi kotiledon, ini biji terbagi menjadi 2, yaitu ada yang dinamakan dengan hipogeal dan ada yang dinamakan dengan epigeal. Yang pertama hipogeal. Hipogeal ini artinya adalah perkecambahan di mana kotiledonnya ini masih tinggal di dalam tanah, jadi tidak ikut terangkat ke atas tanah. Itu hipogeal. Nah, ini terjadi pada biasanya pada tumbuhan yang monokotil, contohnya adalah jagung dan juga padi, itu hipogeal. Nah, kalau yang epigeal itu kotiledonnya ini dia terangkat ke atas tanah atau ke permukaan tanah. Nah, coba kalian lihat itu ketika misalnya kalian menanam kacang kedelai atau kacang hijau misalnya. Nah, itu kotiledonnya apakah terangkat ke atas tanah atau masih berada dalam tanah? Pasti jawabannya adalah ke atas tanah, karena itu termasuk ke dalam perkecambahan epigeal yang terjadi pada dikotil. Tuh. Selanjutnya adalah fase pasca perkecambahan. Nah, akan terjadi pertumbuhan. Yang mana kalau pertumbuhan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah pertumbuhan primer dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Yang pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem apikal. Nah, jadi tersangkanya adalah si meristem apikal ini. Apikal. Nah, ini kalau asal katanya dari bahasa Inggris ya. Apix, yang artinya adalah pucuk. Nah, jadi meristem apikal ini berada pada ujung akar dan juga pada ujung batang. Ya, kalau di sini tulis pada pucuk tunas sama aja. Jadi pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan si ujung akar dan juga ujung batang ini memanjang. Nah, sehingga menyebabkan pertumbuhan primer ini akan menyebabkan tumbuhan itu menjadi lebih panjang atau lebih tinggi. Karena akarnya memanjang ya, batangnya dia meninggi kayak gitu. Itu adalah pertumbuhan primer. Penyebabnya adalah meristem apikal atau meristem pucuk. Nah, sedangkan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Yang mana pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh kambium. Nah, atau biasanya kita kenal sebagai kayu itu, karena memang pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan yang dia berkayu. Nah, dampak dari pertumbuhan sekunder ini adalah tumbuhan itu batangnya menjadi lebih besar. Kita lihat di gambar berikut ini. Ini pertumbuhan primer ya, di ujung akar dan juga di ujung batang. Nah, sedangkan yang pertumbuhan sekunder ini, kalian amati pada gambar ini. Nah, kambium itu khususnya kambium vaskuler ya, dia terdapat di antara xilem dan floem. Nah, ini xilem yang berada di bagian dalam, floem yang berada di bagian luar. Nah, di antara ini kan ada yang garis berwarna kuning, itu sebenarnya dia menyatu ya. Nah, ini ketika terjadi pertumbuhan sekunder itu akan mengalami pelebaran yang sehingga pada akhirnya nanti akan menyebabkan batang ini juga melebar dan akan membentuk yang namanya lingkaran tahun kayak gitu.
Nah ini diulangi lagi ya, pertumbuhan primer yang penyebabnya adalah meristem apikal. Nah sedangkan kalau pertumbuhan sekunder penyebabnya adalah meristem kambium. Oh ya, masih ingat kan meristem itu apa? Meristem adalah jaringan yang dia aktif untuk terus membelah. Tuh. Nah untuk faktor kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah tapi masih ada satu sebab lagi ya, atau konsep inti yang perlu kita bahas di sini, yaitu adalah pertumbuhan pada hewan, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Hampir sama seperti tumbuhan, kalau pada pertumbuhan dan perkembangan hewan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fase embrionik dan yang kedua adalah fase pasca embrionik. Nah, yang pertama kita bahas dulu fase embrionik. Kita lihat ini, kita sudah punya zigot ini. Zigot ini adalah peleburan dari ovum dan juga sperma. Satu sel ini. Nah, dari satu sel itu kemudian dia mengalami fase pembelahan sel. Fase pembelahan. Yang mana dari satu sel itu menjadi dua, dari dua menjadi 4. Nah, dari 4 menjadi 8 dan dari 8 menjadi 16 dan seterusnya. Tetapi ketika dia menjadi 32 sel, dia kemudian masuk ke dalam fase yang dinamakan dengan fase morula. Nah, jadi fase morula ini adalah fase di mana bentuk dari embrio itu berbentuk seperti gerombolan buah anggur. Nah, jadi selnya itu sudah berjumlah 32 sel. Itu adalah fase morula. Nah, jadi seperti gerombolan buah anggur yang seringkali disebutkan di Al-Quran, khususnya di surat Al-Mu'minun itu. Coba nanti dibaca sendiri. Kalau nggak salah di ayat 12-14. Itu adalah proses penciptaan manusia. Itu disebutkan nanti. Oke, dari tahap morula tadi, di mana morula adalah seperti gerombolan buah anggur. Nah, ini nggak ada ya. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi lebih banyak lagi selnya. Selanjutnya masuk ke dalam fase blastula. Fase blastula ini ditandai dengan adanya rongga yang tadi awalnya adalah seperti bola pejal itu ya, yang tersusun dari sel, bola pejal. Kemudian dia terbentuklah rongga di dalam bola itu. Nah, terbentuklah rongga ini. Nah, rongga ini disebut sebagai blastosol atau rongga blastula, kayak gitu. Itu adalah fase blastula. Nah, selanjutnya dari bentukan seperti ini dia akan mengalami yang namanya gastrulasi atau pelekukan ke dalam kayak gini, seret masuk ke dalam kayak ini. Itu gastrulasi, sehingga masuk ke dalam fase selanjutnya dari zigot, kemudian pembelahan sel, kemudian morula, kemudian blastula, kemudian yang ini adalah fase gastrula, gastrulasi. Nah, kalau pada hewan yang dia triploblastik akan membentuk 3 lapisan embrio. Yang pertama yang paling luar ini adalah ektoderm. Ektoderm paling luar. Kemudian yang bagian dalam tadi yang merupakan asalnya dari blastosol tadi itu akan membentuk yang namanya mesoderm. Sayang tidak ditulis di sini ya. Kemudian yang hasil gastrulasi tadi dia akan membentuk yang namanya endoderm atau bagian dalam itu. Endoderm. Jadi saya ulangi lagi, dari zigot, pembelahan sel, kemudian jadi morula, kemudian jadi blastula ini. Kemudian mengalami gastrulasi, kemudian masuki fase gastrula. Nah, di gastrula kalau pada triploblastik terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada ektoderm, ada endoderm, dan ada mesoderm. Nah, dari fase ini selanjutnya embrio masuki ke dalam tahap organogenesis. Nah, organogenesis itu apa? Organogenesis adalah proses atau tahap pembentukan organ. Nah, jadi bagian yang belum spesifik ini akan menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik sesuai dengan fungsinya nanti. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya adalah ini. Bagian ektoderm atau bagian luar ini akan membentuk misalnya jaringan seperti jaringan kulit, kemudian rambut, kemudian saraf yang bagian luar itu. Nah, sedangkan yang mesoderm dia akan menjadi sistem, misalnya adalah sistem peredaran darah, sistem gerak, dan lain-lain. Hampir semua sistem kecuali sistem pencernaan dan sistem pernafasan itu terbentuk dari mesoderm. Nah, sedangkan endoderm ini akan
nantinya organogenesisnya dia akan membentuk sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Itu yang terjadi ya. Nah, oke, itu adalah fase embrionik. Nah, setelah terjadi organogenesis tadi, itu kan selanjutnya organisme tersebut akan dilahirkan atau menetas dari telur ya toh. Nah, setelah menetas dari telur itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti biasa. Nah, tetapi pada beberapa hewan itu ada yang mengalami yang namanya proses metamorfosis. Nah, tidak semua hewan jadi ya. Jadi ada beberapa hewan yang dia mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari ketika dia menetas dari telur sebetulnya. Perubahan bertingkat ketika dia semenjak menetas dari telur sampai dengan menjadi hewan yang dewasa atau yang namanya adalah imago. Nah, metamorfosis sendiri ada dua macam. Ada yang dia sempurna dan ada yang tidak sempurna. Bedanya adalah kalau yang sempurna ini antara bentuk ketika dia menetas dari telur hingga dia menjadi tumbuhan yang dewasa, menjadi hewan yang dewasa, ini sangat berbeda bentuknya. Nah, coba kalian lihat pada kupu-kupu itu. Ketika dia masih larva, dia akan menjadi ulat yang dia makan daun. Nah, kemudian ketika fase imago atau fase hewan dewasanya itu, dia akan menjadi kupu-kupu yang dia punya sayap. Seperti itu. Itu adalah metamorfosis sempurna. Sedangkan kalau metamorfosis yang tidak sempurna, tahapnya lebih singkat. Nah, jadi dari telur itu dia menetas akan menjadi nimfa. Nimfa ini adalah organisme muda atau yang belum dewasa. Nah, antara nimfa dan imago ini memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda. Contohnya adalah